selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Tentunya ibu juga mendoakan di sini kalian supaya terus dalam kondisi sehat. Tetap jaga kesehatan kalian, makan makanan yang dengan gizi yang seimbang dan lakukan pola hidup bersih dan sehat. Oke, kali ini ibu akan melanjutkan pembahasan materi dari video sebelumnya, yaitu sekarang kita akan membahas materi untuk tema 3 subtema 1 PB3. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya anak-anak, seperti yang sudah ibu katakan tadi, kita akan membahas pembelajaran materi PB3 untuk tema 3 subtema 1 untuk siswa kelas 5 tentunya ya. Kita langsung buka saja buku tema 3-nya. Halaman 21. Di sini ada sebuah percakapan Siti, Udin, dan Lani ya. Oke, ada sebuah percakapan. Ujar Siti nih, ada Siti, Udin, dan Lani ya. Siti, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Udin, tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Siti, wah kedengarannya enak, Din. Lani, iya enak dan sehat. Nah sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Lani. Udin, masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian Siti, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke dalam lambung. Lani, dari lambung makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Udin, usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan. Siti, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Udin, aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Lani, usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Din, kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Siti, jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah itu dia percakapan antara Udin, Siti, dan Lani tentang sistem pencernaan manusia. Lalu kita lanjutkan ke halaman 22. Di sini ada sebuah teks ya, ayo membaca. Nah, di dalam teks ini ibu akan berikan intinya saja ya. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan segala macam nutrisi yang diperlukan tubuh. Intinya sumber energi manusia itu adalah makanan ya. Ini banyak suara burung selama ini lagi di rumah ibu ya. Lalu di sini ada si Udin nih. Kata si Udin, dalam pembuatan makanan manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Ya betul ya, interaksi sosial berarti sama petani yang lainnya. Untuk interaksi bersama lingkungan hidup berarti petani itu berinteraksi dengan tanaman ya, tanah yang sedang digarap. Itu adalah interaksi. Proses apa saja yang terjadi? Siapa yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Itu adalah beberapa pertanyaan yang Udin lontarkan ya. Di sini di dalam kotak warna abu-abu ada sebuah keterangan tentang interaksi sosial nih. Kamu dengarkan baik-baik. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok ya. Hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lalu, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berbentuk secara alami. Misalnya gunung, sungai, rawa, yang merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ya. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Interaksi sosial yang ada dalam lingkungan alam yang terdapat lahan pertanian padi itu adalah interaksi
dengan lingkungan hidup ya. Interaksi antara manusia dan lingkungan. Ya berarti interaksi antara petani dengan sawah ya di sana. Amatilah lingkungan sekelilingmu, sebutkan interaksi manusia dengan alam yang kamu temukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Misalnya kamu jalan-jalan ke danau, ya ke Danau Toba, ke Telaga Warna, itu adalah interaksi kamu dengan lingkungan alam. Lalu kita masuk di sini ada ayo berdiskusi ya. Ternyata menarik ya untuk mencermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling membantu atau saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Bersama dengan teman-temanmu, diskusikan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, bisa berupa lingkungan rumah atau sekolah. Nah, kalian tuliskan di sini interaksi yang dilakukan apa saja, lalu interaksi lingkungan hidup, interaksi sosial. Masuknya kemana, misalnya interaksi yang dilakukan, misalnya seorang petani, interaksinya masuknya ke lingkungan hidup atau interaksi sosial. Kalau misalnya masuknya ke interaksi lingkungan hidup, kamu tulis di interaksi lingkungan hidup bahwa petani berinteraksi dengan sawahnya, ya. Berarti interaksi sosialnya dicoret. Terus yang kedua, kamu melihat apa lagi di sana? Ya, banyak yang bisa kamu lihat dari sekitarmu ya. Lalu di sini ada halaman 24. Ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, identifikasi pihak yang berinteraksi dan perhatikan hal-hal berikut. Pertama, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Ya. Berapa usia manusia berinteraksi tersebut? Jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang budaya, dan agama. Ini kalian berarti tinggal mengidentifikasi dari orang yang kamu sedang amati. Misalnya kamu sedang mengamati petani, apa perbedaannya, lalu berapa manusia yang berinteraksi dengan dia, usianya kira-kira misalnya, oh sama usianya 40 tahunan misalnya. Jenis kelamin mereka apa? Misalnya laki-laki. Pekerjaannya apa? Petani. Latar belakang budayanya apa? Misalnya dia itu orang Sunda dan lain sebagainya ya. Apa agama yang mereka anut? Kamu identifikasi hal-hal tersebut kamu. Ya dikira-kira aja, kalau yang namanya tetangga kamu pasti kamu tahulah seperti apa ya. Lalu di halaman 24 di sini ada Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetahui tentang interaksi yang dilakukan manusia. Pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun, sopan dan tepat. Di sini kamu membuat komik dan diwarnai semenarik mungkin ya. Ibu akan skip. Di sebelah kiri ibu ada sebuah gambar singkong, iklan singkong ya. Di sini adalah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi di sini ya. Kamu bisa amati iklan tersebut, silakan. Oke, masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Itu kan ada kalimat, ada kata kunci dan observasi gambar ya. Pertama, kalimat iklannya apa nih? Dia si singkong, kata si singkong nih, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat, kata si singkong nih dalam iklan ya. Kata kuncinya yaitu makan singkong sebagai kata kuncinya singkong pengganti nasi ya. Observasi gambar di sini gambarnya sangat menarik ya. Disebutkan juga kandungan singkong per 100 gram itu apa saja yang ada di sana. Ada kalori, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, fosfor, kalsium, besi, dan air. Nah, di sini lakukan diskusi dengan beberapa temanmu yang lain. Kamu bisa melakukan diskusi melalui WhatsApp. Bandingkan hasil yang sudah kamu peroleh satu sama lain berkaitan dengan unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Tentunya hasil yang diperoleh oleh temanmu dan yang sudah kamu kerjakan itu pasti akan berbeda. Ibu hanya akan memberikan masukan. Ibu memberikan contoh bagaimana cara pengerjaannya seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan. Oke, Ibu cukupkan untuk materi PP3 untuk hari ini. Sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, siap-siap kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Banyak belajar, video-video dari Ibu silahkan diputar-putar kembali ya, untuk mengingat-ingat materi apa saja yang sudah pernah diajarkan. Lalu tidak lupa juga, ini Ibu kasih thumbnail di atas tuh ya. Kalian bisa klik. Ibu sudah membuat video-video tentang pembahasan kisi-kisi soal PTS semester ganjil. Nanti kalian silakan search video tersebut atau tinggal diklik di atas, silakan
selamat belajar. Semoga hari kalian menyenangkan. Tetap jaga kesehatan. See you on the next vlog. Bye. Assalamualaikum.